Manual Kids, apa kabar? Kakak yakin kalian semua sehat-sehat semua. Haleluya. Adik-adik ingat hari ini hari apa? Hari Minggu, saatnya kita siap-siap untuk beribadah sekolah Minggu. Yeay! Adik-adik, sebelum kita beribadah, sebelum kita menyiapkan segala sesuatunya, kakak ada satu pantun buat kalian semua. Mau tahu nggak pantunnya apa? Mau tahu nggak? Mau tahu tidak? Nah, kakak kasih tahu ya. Jalan-jalan ke Jawa Tengah. Cakep. Jangan lupa ke Kota Kudus. Cakep. Marilah kita datang untuk beribadah yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Satu lagi pantunnya ya. Satu lagi, satu saja boleh ya? Boleh kan? Boleh lah. Ada Bogor, ada Depok. Cakep. Ada Tasik, ada Cianjur. Ada Banjar, ada Jogja. Ada juga Jakarta dan juga Bali. Cakep. Apakah pantunnya nyambung? Tidak. Tapi kita di sini bukan untuk buat pantun, tapi kita untuk beribadah. Nah, sekarang ambil Alkitab kalian. Kalian siapkan dimanapun kalian menonton, mau di ruang tamu, di kamar, mau pakai HP, pakai iPad, laptop, ataupun TV. Kalian siapkan hati kalian. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang kami sembah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau telah bangun kami Tuhan, di pagi hari ini dalam keadaan luar biasa, tanpa kekurangan satu apapun. Sekarang Tuhan kami akan beribadah. Bapak jagai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami. Berikan kami Roh Kudus-Mu supaya kami bisa mengerti apa yang Engkau firmankan hari ini. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Sekarang kanan, ayo semua putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan. Puji namanya. Adik-adik, siap memuji Tuhan? Haleluya! Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Lagi. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Haleluya. Puji Tuhan.
Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikanmu sempurnakan ku, kasihmu nyata dalamku. Bapakku yang setia, kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikanmu sempurnakan ku, kasihmu nyata dalamku. Bapakku yang setia, kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa kan? Dahsyat, yes, yes, yes. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan. Tadi kita nyanyi lagu apa ya? Apa ya? Oh, happy ya ya ya, happy ya 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 ya. Terus kita nyanyi lagi. Lagu apa? Jalan serta Yesus. Wih, pasti seru kan tadi? Gerak semua kan badannya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, jadi kita harus siapin dulu nih sebelum kita mau dengar firman Tuhan. Ayo sekarang kakak ajak adik-adik buat ambil Alkitabnya dulu. Ayo yang belum ada Alkitabnya di tangan, sekarang ambil dulu. Tante hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah siapkan Alkitabnya. Ayo kita sekarang mau berdoa. Oke, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, berterima kasih buat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Engkau teramat baik Tuhan. Tadi kami sudah memuji Engkau, kami sudah bersorak buat Engkau, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini tertanam dalam setiap kehidupan kami, bahkan hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat pagi. Sekali lagi kakak Tante ucapkan. Oke, sekarang Tante tarik nafas dulu. Tadi kayak abis balapan gitu ngomongnya kan.
cepat. Nah, hari ini Tante mau bawa cerita tentang yang ada di dalam kitab Kejadian. Wih, Kejadian biasanya kan ada penciptaannya. Tapi Tante bukan mau ceritain tentang penciptaan. Kita mau sama-sama belajar tentang kejatuhan manusia di dalam dosa. Siapa yang ingat di pasal berapakah itu? Ada yang ingat gak? Iya, di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Ayo, kita buka sama-sama Kejadian pasal yang ketiga. Ya, manusia jatuh ke dalam dosa. Perikopnya ditulis ya. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam isi firman Tuhan, adik-adik di rumah pernah nggak? Sekarang kalian bayangin ya, ada orang yang lagi manjat pohon nih. Pohon apa? Pohon mangga. Orang lagi manjat pohon mangga. Tapi pohon mangga ini bukan punya orang yang manjat ini. Jadi orang yang manjat ini dia ngambil tanpa minta izin. Dan akhirnya adik-adik bayangin, dia lagi naik pohon, manjat mangga, mau ambil buah mangga, terus tiba-tiba dia jatuh. Terus kakinya patah dan jadi cacat. Nah, adik-adik, Tante mau bawa kalian supaya kalian berpikir seperti ini. Kita mau samain ya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, iya, sama dengan orang yang manjat pohon ini, yang ambil buah mangga tanpa izin dan tanpa permisi ini. Iya, nah akibatnya adalah dia mengalami jatuh. Nah, manusia ketika ia melakukan dosa, ia itu adalah cacat di hadapan Tuhan selama-lamanya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita mau belajar mengapa manusia tadi berdosa bisa melakukan dosa. Yang pertama, kok bisa manusia itu jatuh ke dalam dosa? Yang pertama ditulis ya, dicatat. Kalau adik-adik yang buat catatan, dicatat nih. Yang pertama, manusia jatuh di dalam dosa karena tidak percaya firman Tuhan. Loh, kok nggak percaya firman Tuhan? Kenapa nggak percaya firman Tuhan? Kita balik baca yuk Alkitabnya. Di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-16. Mulai di sana firman Tuhan berkata, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, adik-adik, jadi Tuhan udah bilang nih sama manusia, perintahnya disampaikan kepada Adam. Jadi bilang, nah, jangan kau makan ya, jangan kau ambil buah itu, jangan kau makan. Ketika engkau makan, engkau akan mati. Tetapi apa yang dilakukan oleh iblis? Wah, iblis mendatangi Hawa yang hari itu ada di taman kan bersama-sama. Jadi iblis datang nih, dia manggil, Hawa gitu kan, dibisikinnya gini, Hawa, sinilah gitu. Iblisnya manggil Hawa loh dek, adik-adik, iblisnya manggil. Terus apa yang iblis katakan? Iblis katakan, yuk kita maju di dalam pasal yang ketiga ayat yang pertama. Nih dengar ya, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, terus
kalimat selanjutnya nih, di ayat yang keempat. Ularnya ngomong lagi sama si Hawa. Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah dan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, dari ayat yang kita baca adik-adik, tadi kan kita sama-sama tahu Tuhan menyampaikan perintah kepada manusia bahwa kamu gak boleh makan. Tetapi apa yang dilakukan iblis? Iblis kembali mempertanyakan, benar gak Tuhan bilang itu? Nah, akhirnya di dalam hati Hawa yang mendengar suara itu, yang mendengar bisikan itu, ia tergoda. Dia lihat, aduh buahnya cantik, aduh buahnya menarik. Jadi Hawa ingin mengambil dan ingin menikmati buah tersebut. Dan akhirnya apa yang dilakukan oleh Hawa? Lalu mengambil buah, dipetik. Setelah dipetik, ia kasih kepada siapa? Kepada siapa? Iya, kepada Adam. Adam ambil dan Adam makan, Hawa juga makan. Dan seketika itu juga mata mereka terbuka. Nah adik-adik, tadi poin yang pertama, kenapa manusia itu bisa melakukan dosa? Karena apa? Karena tidak percaya. Iya, karena tidak percaya. Tuhan kan udah bilang gak boleh, berarti gak boleh dilakukan. Tapi apa? Tetap aja dilakukan. Nah, yang kedua, mengapa manusia itu bisa jatuh ke dalam dosa? Yang kedua adalah manusia jatuh di dalam dosa karena percaya perkataan siapa? Iblis. Nah, manusia jatuh ke dalam dosa karena percaya kepada perkataan iblis. Jadi adik-adik, misalnya Tante kasih contoh nih. Tadi kan sama kayak pohon mangga yang di awal tadi Tante bilang. Lagi misalnya kalian habis lari, terus lihat yang seger-seger nih, yang seger-seger di pohon tetangga punya orang. Misalnya apa? Ada kelapa kan, enak tuh kan ngambil kelapa. Terus misalnya ada buah yang seger-seger juga, pengen gitu kan supaya hilangin dahaga. Nah terus kalian akhirnya manjat. Gak izin sama yang punya pohon, yang punya buah. Nah maksudnya seperti itu, ada bisik-bisikan, gak apa-apa, ambil aja, kan orangnya gak ada. Nah loh, itu udah denger-dengeran perkataan iblis itu loh, udah denger kata-katanya si iblis kalau ada yang seperti itu. Kita gak boleh seperti itu, nanti sama kayak si Hawa. Kan Hawa kan lihat terus tertarik kan, akhirnya dia melakukan. Jadinya dia gak percaya sama perkataan Tuhan, dia percayanya sama perkataan siapa? Perkataannya si iblis. Nah kita gak boleh. Jadi kalau ada kalian yang kalian timbul gitu, kalian lagi ngapain pokoknya gitu kan, timbul, jahatin aja si dia itu, jahatin aja si A, jahatin aja si B, jahatin aja kakak itu. Enggak, langsung kita mau ambil tindakan. Adik-adik denger ya lagunya. Ada kan lagunya yang itu tuh, kalian inget nggak? Kita dengerin sama-sama ya. Kita dengerin ya lagunya ya. 1, 2, 3. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ya, itu adik-adik. Dengarkan lagunya, pernah dengar kan? Pastinya pernah dengar. Jadi apa tadi kata-katanya? Saat iblis menggodaku, aku tolak itu. Tolaknya dengan apa? Dalam nama Yesus.
Terus liriknya bilang apa lagi lagunya tadi? Saat iblis merayuku, aku pun berdoa. Jadi adik-adik kalau ada timbul bisikan-bisikan, ayo cepet-cepet tolak, lalu cepet-cepet ambil tindakannya apa? Berdoa. Berdoanya Tuhan tolong. Kalau adik-adik kan udah timbul nih, ada niat-niat seperti itu, ada bisikan-bisikan jahat. Langsung cepet-cepet ambil tindakan, berdoa Tuhan tolong gitu kan. Tuhan, aku tidak mau melakukan hal ini, aku berdoa minta tolong. Seperti itu sama Tuhan. Oke adik-adik. Nah jadi kalau nanti ada bisikan-bisikan yang jahat, kalian langsung berdoa. Ya? Iya. Nah sekarang Tante tidak akan memberikan ayat hafalan. Ya, Tante tidak akan memberikan ayat hafalan, tetapi kita akan melakukan gerak dan tari. Nah, Tante akan dibantu oleh Om Dika. Ya. Oke, Om Dika udah siap ya? Oke, Om Dika udah siap. Musik. Dosa itu dosa, jangan lakukan. Dosa itu dosa, Tuhan tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah berbohong, janganlah mencuri. Dosa itu dosa, jangan lakukan. Dosa itu dosa, Tuhan tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah berbohong, janganlah mencuri. Dosa. Oke Om Dika, makasih udah tolongin Tante El ya. Iya, oke adik-adik. Nah, jadi adik-adik harus melakukan gerak dan tari dan dikirimkan ke nomor WA yang seperti biasa adik-adik kirim ayat hafalan ya. Nah, sekarang kita saatnya berdoa karena kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sekarang lipat tangan. Iya, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bentar, Tante tarik nafas dulu. Oke, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih bahkan buat kebenaran firman-Mu yang sudah memberitahukan kami untuk kami tidak melakukan dosa. Karena dosa itu suatu hal yang tidak disenangi oleh Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk tidak berbuat dosa. Bahkan Tuhan Yesus senantiasa Engkau menjagai setiap kehidupan kami agar kami selalu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, berkati kami semua, bahkan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya, yang percaya semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, oke Cici mau mengumumkan satu pengumuman yang sangat penting pada saat hari ini. Dengar baik ya, dengar baik. Supaya tidak salah mendengar dan tidak diulang lagi ya. Pengumumannya adalah kita akan mengadakan ibadah Immanuel Kids di gereja. Wow, luar biasa, puji Tuhan ya. Terima kasih buat adik-adik yang sudah berdoa untuk bisa beribadah di gereja dan pada akhirnya kita bisa melaksanakan ibadah kita di gereja. Kapan itu? Dengar, pada tanggal 19 September 2021 akan dimulai ibadah di gereja. Ya,
19 September 2021 jam 8 pagi di gereja, hari Minggu. Tetapi nggak semuanya datang ke gereja ya, sekali lagi didengar ya, nggak semuanya datang ke gereja. Bagaimana? Didengar ya ini ya. Minggu pertama di tanggal 19 September itu yang boleh datang ke gereja hanya untuk anak-anak Immanuel Kids yang berkelas 1, 2, dan 3. Sekali lagi hanya untuk kelas 1, 2, dan 3. Tanggal 19 September yang ibadahnya di gereja. Tetapi anak kelas 4, 5, 6 kemana? Adik-adik juga tetap beribadah. Hanya kelas 4, 5, dan 6 ibadahnya secara online atau di rumah masing-masing ya. Lewat YouTube yang ada seperti biasanya. Jadi sekali lagi 19 September akan diadakan ibadah untuk kelas 1, 2, dan 3 di gereja. Tetapi kelas 4, 5, dan 6 beribadah juga tetapi secara online di rumahnya masing-masing. Oke. Dan ibadah yang akan dimulai itu hari Minggu jam 8 pagi ya. Oh ya, saya sebelum mulai ke jamnya, kalau adik-adik kelas 1, 2, dan 3 sudah ibadah di tanggal 19 September, nanti di minggu depannya bergantian. Jadi minggu ini kelas 1, 2, 3 ibadah di gereja. Minggu depan kelas 1, 2, 3 ibadahnya di online. Ya. Kalau minggu depan kelas 4, 5, 6 ibadah di gereja, berarti minggu depannya lagi kelas 4, 5, 6 ibadahnya di handphone, maksud saya di rumah masing-masing ya, di sosial media. Jadi ganti-gantian ya. Kalau hari ini udah di gereja, berarti minggu depan di rumah. Kalau minggu depan di rumah, berarti minggu depannya lagi di gereja. Oke, sampai situ. Terus tempatnya di gereja, di ruang Bethlehem, di samping gereja, dimulai pukul 8 pagi sampai 8.45 atau 9 kurang 15 ya. Sekali lagi dimulai jam 8 pagi tepat sampai jam 8 lebih 45 atau 9 kurang 15. Namun orang tua yang mengantar setiap anak-anaknya tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam ruangan ibadah yang ada. Hanya untuk anak-anaknya saja. Jadi baik kelas 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 yang beribadah nantinya tidak boleh ada orang tua yang mengikutinya. Bagaimana jika ada yang dikatakan, tapi anak saya nggak mau beribadah kalau nggak ada saya. Ya harusnya sudah bisa dilepas ya ibu-ibu semuanya. Karena kelas 1 sudah bisa dilepas seharusnya dari orang tua. Jadi sekali lagi orang tua hanya mengantar sampai pintu gerbang gereja. Setelah itu orang tua akan menjemput kembali di pukul 8.45 atau 9 kurang 15. Oke, puji Tuhan. Dan terakhir untuk kelas balita ke bawah tidak ada ibadah di gereja. Sekali lagi ya, ibadah anak-anak balita ke bawah tidak ada ibadah di gereja. Artinya masih di YouTube, di rumah masing-masing ya. Oke, puji Tuhan. Sekian pengumuman hari ini dan jangan sampai salah ya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya ada yang Cici lupa. Kalau adik-adik mau datang ke gereja, jangan lupa protokol kesehatan tetap dipergunakan ya. Di antaranya masker. Nanti masuk ke gereja pun ada cuci tangan. Jangan lupa itu ya. Sekali lagi masker, cuci tangan harus tetap terus dipakai. Dari awal sampai pulang nanti tetap dipakai maskernya. Ya, oke. Sekian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hai adik-adik, bagaimana? Sudah memuji dan menyembah Tuhan? Sudah mendengarkan firman Tuhan? Ayo, sekarang Kak Dika nanya. Tadi firman tentang apa? Ada yang masih ingat? Nah, jadi dari firman Tuhan mengajarkan kita untuk tetap selalu waspada. Oke adik-adik? Ketika ada iblis yang datang untuk menggoda kita, untuk merayu kita, kita harus tetap waspada dan menolak iblis itu. Waspadalah. Waspadalah. Baik adik-adik, sekarang mari kita tundukkan kepala kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan Kau telah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami. Sebentar Tuhan kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing di rumah.
Kau jagai kami, Kau jagai keluarga kami di rumah dari siang hari ini sampai kami kembali tidur di malam hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di Bedah Manual Kids minggu depan. Dadah. Haleluya.